Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya rasa syukur. Profesor Dr. Quraisyah mengatakan, syukur itu adalah menempatkan sesuatu ataupun menempatkan pemberian sesuai dengan kehendak pemberinya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita rezeki, maka kita tempatkan rezeki kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah berikan kita kesehatan, rezeki berupa kesehatan, maka kita tempatkan kesehatan kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dari kesehatan kita. Kalau Allah titipkan kita harta, maka kita tempatkan harta kita itu sesuai dengan kehendak apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rasa syukur. Kalau ada seorang anak diberikan oleh orang tuanya umpamanya uang agar anak tersebut rajin belajar, maka anak yang bersyukur adalah dia gunakan uang yang diberikan orang tuanya untuk menambah ilmu pengetahuannya supaya dia rajin belajar. Dia termasuk orang yang bersyukur. Kalau seorang mahasiswa diberikan oleh orang tuanya kendaraan supaya dia rajin untuk sekolah ataupun untuk kuliah, untuk belajar, lalu dia gunakan kendaraan yang diberikan itu supaya dia semakin rajin, semakin giat untuk sekolah, lalu dia termasuk orang yang bersyukur kepada orang tuanya. Atau sebaliknya, jika dia gunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemberinya, yaitu orang tuanya, maka lawannya adalah kufur. Begitu juga kita, Allah berikan kita nikmat yang banyak, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita anak, Allah berikan kita harta yang dititipkan, maka kalau kita manfaatkan sesuai dengan yang dikehendakkan oleh Allah, maka kita disebut orang yang bersyukur. Tapi kalau kita gunakan, manfaatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah, maka kita termasuk orang yang kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah berlipat-lipat. Tapi kalau kita kufur, maka Allah akan memberikan kita azab yang sangat pedih. Maka saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang yang bersyukur akan terus mendapat berkah, akan terus mendapat bertambah nikmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah kita temukan orang yang dermawan tiba-tiba menjadi miskin. Tidak akan pernah kita temukan di muka bumi ini. Janji Allah adalah sebaik-baik janji yang pernah kita rasakan ataupun yang pernah kita buktikan. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sembari dari itu, salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan ke ruh
salam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar yang mulia ini, Khatib mengajak kita semua agar senantiasa mari kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah yang akan mengantarkan kita menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah yang menjadi penentu, yang menjadi perhitungan ataupun yang menjadi salah satu yang Allah pertimbangkan apakah kita mendapat nikmat surga atau kita mendapat neraka. Hanya iman dan takwa inilah yang menjadi modal satu-satunya yang bisa kita bawa untuk kehidupan di alam baka. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka berbekallah dan ingat sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah perbekalan takwa. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah dialog menceritakan bahwa ada seorang guru bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, kalau kamu melihat kesebelasan main sepak bola, apakah kamu pernah melihat pemain sepak bola pernah membawa handphonenya ke dalam lapangan?" Lalu si murid menjawab, "Tidak pernah, wahai guru. Mereka tidak pernah membawa handphone saya lihat di lapangan sepak bola selama 90 menit. Kenapa mereka tidak mengupdate status selama 90 menit? Kenapa mereka tidak melihat handphonenya?" Karena lalu si murid menjawab, "Karena tidak ada hal yang paling penting selama 90 menit itu kecuali konsentrasi kepada pertandingan." Lalu si guru menimpal dialog tersebut. Lalu mengapa kita sedang berada di masjid, kita sedang berada menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa ada panggilan yang lebih mulia? Apa ada konsentrasi yang lebih tinggi dibanding konsentrasi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa ada lebih penting lagi panggilan yang lain dibanding panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, Khatib mengajak kita semua, mari kita menundukkan kepala sambil mendengar khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan nantinya mampu memotivasi kita untuk menjadi insan yang lebih mulia ataupun insan yang lebih baik. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, umat Islam sebenarnya sangat beruntung dan sangat-sangat beruntung menjadi umat yang sangat mulia, umat yang sangat beruntung di muka bumi ini. Karena umat Islam memiliki satu sosok, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Di dalam surah Al-Ahzab disebut, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Demi sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat tauladan yang sangat baik. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Michael Hart, 100 orang yang paling berpengaruh di muka bumi. Dia seorang tokoh yang bukan umat Islam. Dia adalah seorang kafir, tapi dia menyebutkan tokoh ataupun sosok yang paling berpengaruh di muka bumi ini sepanjang dunia ini adalah yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah 1000 tahun lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, tapi sampai sekarang keyakinan umat Islam, keyakinan orang yang beriman masih jutaan bahkan miliaran orang yang menjadi pengikut agama Islam tersebut. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita sederhanakan, sebenarnya kenapa Rasulullah sampai seberpengaruh itu? Begitu banyak sifat Rasulullah SAW itu, ada 4 sifat yang kita sederhanakan, yang selalu kita agung-agungkan, yang selalu kita hafal.
tapi mungkin belum sepenuhnya kita tiru. Yang pertama adalah sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Sidik artinya jujur. Kalaulah umat Islam seluruhnya menerapkan sifat jujur, maka yakinlah bumi yang kita pijak ini, negara yang kita tempatkan sekarang ini, keluarga yang kita nikmati ini, tidak pernah akan terjadi suatu goncangan, tidak pernah terjadi mudarat, tidak pernah akan terjadi malapetaka. Negeri kita yang akan menjadi tentram makmur kalau baru sifat jujur yang diberikan ataupun yang kita amalkan dari Rasulullah SAW. Tapi hari-hari ini kita melihat mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari besar sampai kecil, nampaknya sifat jujur tersebut sudah mulai menghilang, sudah mulai terdegradasi dari kehidupan nyata. Berbohong sudah merupakan suatu keniscayaan, bahkan dianggap sebuah hal yang biasa. Ketika ada orang bertanya kepada kita, kamu di mana? Lalu kita biasa menjawab, saya sedang di jalan, padahal kita masih berada di rumah. Karena hal terbiasa, maka bahkan di alam bawah sadar kita sering melakukan hal-hal yang bersifatnya berbohong. Maka kita, kalau kita melihat di media sosial, bohong ini meningkat menjadi isu yang sangat sensitif sekarang, yang sangat trending, yaitu isu hoax, yaitu berita bohong. Berita bohong tersebut bisa memanipulasi, bahkan bisa menggemparkan. Inilah sifat yang pertama yang mulia dari Rasulullah, siddiq, yaitu jujur. Untuk itu, mari kita semua segenap kaum muslimin, khususnya jamaah yang ada di Masjid Namira ini, mari kita lihat ke dalam diri kita, terutama kepada anak-anak kami yang masih remaja, adik-adik kami sekalian. Mari kita bertekad mulai dari hari ini untuk tidak pernah mengatakan, tidak pernah berlaku sesuatu yang di luar hati nurani kita ataupun yang disebut dengan kebohongan. Mari kita jujur, qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar itu adalah benar meskipun itu pahit. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan. Yang kedua, Rasulullah mempunyai sifat amanah, terpercaya. Kalau bahasa sekarang ini bukan terpercaya, itu artinya profesional. Umat Islam apapun profesinya harus profesional. Kalau umat Islam bekerja sebagai pemimpin, maka harus profesional menjadi pemimpin. Kalau dia sebagai pekerja, profesional sebagai pekerja. Sebagai guru, profesional. Sebagai karyawan di swasta, sebagai pegawai negeri, sebagai dokter, sebagai apapun profesinya, maka harus amanah, yaitu terpercaya, profesional, melakukan sesuatu sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Kalaulah semua orang Islam seperti ini, maka siddiq tambah amanah, maka akan semakin meningkat kualitas kehidupan kita di negara dan bangsa kita. Itu baru yang kedua, yaitu siddiq amanah. Kalau kita lihat begitu banyak, mulai dari hilir sampai hulu, kita lihat ada beberapa yang kita anggap mungkin malapetaka tersebut terjadi karena pemimpinnya ataupun karena seorang tersebut tidak amanah, tidak profesional, tidak melakukan sesuatu atau tugasnya sesuai dengan SOP ataupun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Maka terjadilah kehancuran, maka terjadilah kacau balau, maka terjadilah yang hal-hal yang kita tidak inginkan. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, maka sebagai kita orang umat Islam, ketika kita diberikan sebuah amanah, kalau kita merasa tidak mampu, maka sebaiknya kita harus mengatakan saya tidak mampu, supaya tidak terjadi kacau balau, tidak terjadi kemudaratan bagi orang halayak banyak. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, yaitu tabligh. Artinya komunikatif, menyampaikan, mampu berdialog, mampu menyampaikan. Agama ini bukan hanya sekedar konsumsi pribadi kita, tapi ada di dalamnya dakwah. Inilah yang disebut dengan tabligh.
menyampaikan. Kita tidak cukup beragama hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita tabligh. Inilah yang membedakan Rasul dengan Nabi. Kalau Nabi, dakwah yang diberikan ataupun risalah yang diturunkan kepadanya, dia cukup konsumsi untuk dirinya. Tapi kalau Rasul, ada namanya sifat tabligh, wajib. Apapun yang diketahuinya tentang agama Islam, tentang kebaikan, dia wajib mendakwahkan. Inilah yang harus kita lakukan umat Islam pada hari ini. Kenapa kita umat Islam begitu banyak menguasai ataupun begitu banyak populasinya di negara kita ini? Karena salah satu sifat Rasul yang tidak kita lakukan yaitu tabligh, berdakwah. Begitu banyak orang yang pintar tapi tidak mau menyumbang kepintarannya. Begitu banyak orang yang cerdas tapi tidak pernah menyumbang kecerdasannya. Dia tidak pernah berdakwah, dia tidak pernah mengajak. Saudara-saudara sekalian, dakwah itu konsekuensinya hanya dua, diterima dan ditolak. Tidak ada yang lain, bisa diterima, kadang ditolak. Tapi perintahnya kepada Rasul, balighu walau ayat. Kata sampaikan walaupun hanya satu ayat. Artinya tidak diwajibkan bagi kita yang mendakwah orang menerima atau tidak. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Kemudian yang keempat di khutbah yang singkat ini yaitu fatona, cerdas. Saudara-saudara kaum muslimin, adik-adik saya, anak-anak saya yang hari ini hadir di masjid kita ini, kekurangan umat Islam adalah sekarang ini kecerdasan dan kepintaran. Kalau kita lihat pemenang Olimpiade itu lahir bukan dari lahir daripada umat Islam, tapi lahir dari yang bukan umat Islam. Kenapa? Karena kita berputar dalam lingkaran-lingkaran yang tidak produktif. Kalau kita lihat orang-orang yang cerdas saat ini tidak lahir daripada umat Islam, lahir daripada negara barat, negara yang bukan beragama Islam. Itu kenapa? Karena umat Islam saat ini adalah umat yang tidak fatona, yang tidak cerdas, yang tidak pintar, yang tidak mau belajar, yang belajar rasa daya juang belajarnya sangat rendah. Hari ini yang banyak kita tampilkan, maka anak-anak sekalian, adik-adik saya yang saat ini mungkin ada di SMA dan SMK, 20 tahun yang akan datang kalian akan merasakannya. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu kita sebagai orang tua, mari kita dorong anak-anak kita ini, remaja kita ini agar terus menimba ilmu pendidikan, agar terus belajar dari manapun, agar terus mengupgrade ilmu pengetahuannya. Begitu juga kita orang dewasa tidak pernah berhenti untuk belajar, baik belajar formal maupun terlebih-lebih belajar informal, terutama belajar ilmu agama. Jangan putus untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah sampai posisi menjadi insan kamil, yaitu titik kesempurnaan. Kita hanya mampu menuju kesempurnaan, tapi tidak akan menjadi sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan, mari kita renungkan supaya sederhana kata-katanya. 4 sifat ini kita tanamkan dalam diri kita. Kita ingat, kita lakukan mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri. Mulai saat ini, siddiq harus berjujur kapanpun dimanapun, tidak mengenal waktu. Bahkan kejujuran itu ada istilahnya, ada pepatahnya, adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Kejujuran agama apapun dia mencintai. Bahkan seorang penipu sekalipun dia akan cinta terhadap orang yang jujur. Dia akan marah kalau anggotanya tidak jujur sama dia. Begitulah kejujuran itu sangat dicintai oleh semua orang. Jika anak-anak sekalian, kita semua ingin dicintai oleh orang-orang yang lain, maka yang pertama, lakukan sifat jujur. Yang kedua, amanah, profesional. Yang ketiga, mampu berdakwah, menyampaikan, tabligh, mengkomunikasikan. Yang keempat, kita harus pintar, kita harus cerdas, kita harus lebih berpendidikan supaya
kita tidak menjadi korban atau tidak menjadi objek, tapi kita menjadi pelaku perubahan di Indonesia kita ini, di bumi pertiwi ini, terlebih-lebih di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan mampu menambah motivasi keimanan kita untuk menuju manusia yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Wa Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tusallitu alaina man la yarhamuna wa man la yakhafuk. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami pemimpin-pemimpin yang amanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang mencintai kami, yang menyayangi kami. Jadikanlah negeri kami, negeri Indonesia, negeri yang aman, damai, makmur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.